Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, sini kita akan menjawab soal-soal yang berkaitan dengan kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Oke, kita langsung masuk pada soal yang pertama. Ini ada soalnya dan kita akan jawab. Nah, di sini yang diminta adalah menentukan berapa panjang rusuk AD. AD atau DQ. Ini ya. Nah, untuk menjawabnya kita harus gunakan rumus-rumus kesebangunan bangun datar. Nah, ini ada dua buah segitiga, yang kecil dan yang besar. Berarti perbandingannya kan yaitu CD dibagi dengan CA sama dengan CE saya bandingkan dengan CB. Ini kan sama dengan ED saya bandingkan dengan BA. Nah, tapi ini kan yang ditanyakan adalah AD. Berarti kita harus menggunakan sisi yang menggunakan AD. Yang pakai AD di sini mana? Ya. Di sini tidak ada yang pakai AD, tapi kan AD ini, maaf, CA ini kan merupakan jumlahan dari CD tambah DA. Berarti di sini kita bisa pakai yang ini. Karena di sini sudah memuat DA atau AD. Berarti ini akan kita pakai. Kemudian sebagai pembandingnya kita gunakan sisi yang diketahui. Tidak mungkin kita pakai CE dengan EB. Kenapa? Karena mereka ini tidak diketahui nilainya. Yang kita pakai saja ED dibanding dengan BA. Karena ED nilainya ada, BA juga nilainya ada. Sehingga di sini yang kita pakai adalah CD dibagi CA sama dengan ED dibagi dengan BA. CD yaitu 15, kemudian CA yaitu 15 ditambah AD. Ini sama dengan ED-nya yaitu 12, kemudian BA-nya yaitu 20. Kalau sudah seperti ini berarti bisa kita kali silang. Nah, 15 kali 20 ini kan 300. Kemudian 12 dikali 15 ditambah AD. Berapa ini? 300 sama dengan 12 kali 15 kan 180 tambah 12 kali AD 12 AD. Ini kan 300 dikurangi 180 sama dengan 12 AD. Berarti ini 120 sama dengan 12 kali AD. Berarti AD-nya 120 dibagi 12 sama dengan 10. 10 sama dengan AD, sama saja AD sama dengan 10. Berarti ini 10 ya. Nah, oke, gampang ya. Coba kita lanjut pada soal yang kedua. Soal yang kedua seperti ini. Nah, ini yang diminta adalah panjang BD. Nah, ini segitiga sama kaki. Berarti yang ini keseluruhannya 12 BC. Kemudian DE-nya 7,2. Kemudian berarti ini yang diketahui adalah luas segitiga ADE. Ini bisa kita buat garis tegak lurus. Misalnya di sini A, B, C, D, E. Misalnya di sini F, di sini G. Nah, berarti karena diketahui luas segitiga ADE, ini diketahui luas segitiga ADE. Ini kan sama dengan 12 kali alas kali tinggi.
alasnya yaitu DE, tingginya yaitu AF. Berarti luas segitiga ADE, ini A ya. Luas segitiga ADE ini kan 17,28 sama dengan 1/2 kali DE-nya yaitu 7,2. AF-nya, nah itu yang akan kita cari. Oke, semua kita kali 2. Kedua ruas kita kali 2 supaya penyebut 2-nya ini bisa hilang. Berapa ini? 17,28 kali 2 yaitu 34,56. 34,56 ini 7,2 AF. Berarti berapa AF-nya ini? AF-nya dengan 34,56 dibagi 7,2. Berapa ini? 4,8. Berarti ini 4,8. Ternyata tinggi segitiga ADE ini adalah 4,8. Oke. Karena di sini yang ditanyakan adalah BD, B ke D, maka kita harus tahu berapa AD, karena perbandingannya kan akan memakai AD nanti. Berarti AD kita memakai teorem Pythagoras. Berarti karena ini sisi miring, AD sama dengan akar 2 dari DF kuadrat ditambah AF kuadrat. DF-nya ini kan 1/2 dari DE. Kenapa 1/2-nya? Karena ini sama kaki ya. Sama kaki berarti bagi 2-nya. Berarti tingginya ini adalah bagi 2-nya ya. Maaf, F-nya ini adalah bagi 2. Bagi 2 dari DE. Berarti DF-nya ini bagi 2 dari DE. Berapa tadi? 7,2 dibagi 2 menjadi 3,6. 3,6 dipangkatkan 2 ditambah AF-nya 4,8. 4,8 dipangkatkan 2. Berapa ini? 3,6 dikali 3,6. Ada yang bisa tahu berapa? Hasilnya adalah 12,96. Terus 4,8 dikali 4,8. Hasilnya adalah 23,04. Ini kalau dijumlahkan sama dengan akar 2 dari 36. Hasilnya adalah 6. Ternyata dari A ke D hasilnya adalah 6. Nah, olehnya itu bisa kita tahu berapa A ke B. Kita menggunakan perbandingan untuk kesebangunan yaitu A ke D saya bandingkan dengan A ke B. Ini sama dengan kalau saya bandingkan D ke E banding B ke C. A ke D yaitu 6, A ke B yaitu 6 tambah BD. 6 ditambah BD. Nah, DE-nya yaitu 7,2. Kemudian BC-nya yaitu 12. Kalau sudah seperti ini tinggal dikali silang lagi. Sudah gampang penyelesaiannya. Kali silang. Nah. Oke, saya hapus yang ini mungkin. Atau saya lanjut di mana ini? Saya lanjut saja di sini ya, di atasnya. Nah, 6 kali 12 yaitu 72. Ini saya batasi. Nah, 72 sama dengan
7,2 dikali 6 tambah BD. 7,2 dikali 6. Ada yang tahu berapa 7,2 dikali 6? Hasilnya yaitu 43,2. 43,2. Kemudian 7,2 dikali BD. 7,2 BD. 7,2 BD. Oke. Kemudian sini menjadi 72. 72 dikurangi 43,2 sama dengan 7,2 BD. 72 dikurangi 43,2 berapa itu? 28,8. Kemudian 7,2 BD. Berarti bedanya berapa ini? BD-nya yaitu 28,8 dibagi 7,2. Berapa itu? Ya, hasilnya adalah 4 ya. Berarti ternyata hasilnya adalah 4. 4 sama dengan BD atau BD sama dengan 4. Sama saja. Oke, berarti sini BD-nya 4. Oke. Nah, coba kita lanjut pada soal berikutnya. Seperti apa soal berikutnya? Nah, ini. Nah, ini harusnya ada siku-sikunya di sini. Ada siku-sikunya. Oke. Kalau ketemu model soal seperti ini, ingat harus hafal rumusnya. Berarti kalau yang ditanyakan AB, ini adalah perbandingan bangun datar yang sebangunnya AB kuadrat ini. Berarti kalau yang ditanyakan AB, maka AD dikali AC. AD kali AC. Gitu ya. AD kali AC. Kemudian kalau yang ditanyakan adalah BC atau CB, BC kuadrat yaitu yang ini dikali yang ini. Berarti CD kali AC. Kemudian kalau yang ditanyakan adalah BD, berarti BD kuadrat yaitu AD kali DC. AD kali DC. Nah, itu yang harus diingat. Karena biasanya soal-soal yang model seperti ini sering sekali muncul. Nah, sekarang yang ditanyakan di sini yang mana? Yang ditanyakan adalah AB. Berarti harus tahu AD. Tapi yang diketahui di sini adalah yang diketahui CD-nya 18. Kemudian AD-nya 6. Untuk mendapatkan AB berarti AD dikali AC. Berarti yang ini di atas ya. Oke. Dapat yang ini. Kita terus ulang. AB kuadrat sama dengan AD kali AC. Berarti AD-nya yaitu 6 dikali AC-nya 24. Berapakah 6 dikali 24? 144. Nah, berarti kalau AB sendiri tanpa kuadrat 144 akar 2, 12. Nah, berarti ini hasilnya adalah 12. Nah, gampang ya.
Oke, coba kita lanjut pada soal berikutnya. Soal nomor 4. Ini mirip-mirip juga soalnya. Oke, nah mirip soalnya ya. Tapi yang diketahui sudah berbeda. Yang diketahui CKD itu adalah 5. Nah, kemudian AD dibandingkan AC, AD dibandingkan AC, yaitu 3:4. Berapakah AKB? Nah, berarti sama dengan yang tadi. AB kuadrat sama dengan AD dikali dengan AC. Ya kan? Tapi AD-nya kita belum tahu. Untuk itu kita harus gunakan yang diketahui bahwa saya menggunakan di sini saja. AD kalau saya bandingkan dengan AC, ingat ini bukan berarti AD sama dengan 3, AC-nya sama dengan 4. Tidak seperti itu. Ini hanya perbandingan saja bahwa panjang AD dan dibandingkan dengan panjang AC adalah 3:4. Berarti AD banding AC 3/4. Nah, yang perlu kita cari yaitu berapa dari panjang dari A ke D. Nah, ini kan kita bisa tahu bahwa AD AC kan sama saja dengan AD tambah 5. AD tambah 5 sama dengan 3/4. Kemudian kita kali silangin. Berapa ini? Nah, AD dikali 4, berarti 4 AD. 3 dikali AD, 3 AD. Tambah 3 kali 5, 15. Oke. Berarti 4 AD dikurangi 3 AD sama dengan AD. Kemudian 15. Ternyata A ke D yaitu 15. Berarti AD yaitu 15 kali AC-nya 20. Berapa ini? 15 kali 20 yaitu 300. Kalau AB sendiri tanpa kuadrat akar 2 dari 300. Ini kalau kita sederhanakan, ini kan sama saja 100 kali 3. Nah, ini kalau 100 kali 3 saya pisahkan. 100 kali akar 3. Akar 2 dari 100 yaitu 10 kali akar 3. Ini kan saya singkat 10 akar 3. Nah, ternyata 10 akar 3. Oke, bisa dipahami ya. Coba kita lihat pada soal yang lain. Yang kelima. Nah, ini dia. Coba kita pisahkan dulu segitiganya. Seperti apa ini? Kita pisahkan sehingga kita letakkan sudut-sudut yang bersesuaian. Berarti kalau saya pisahkan ini yang kecil misalnya begini ya. Anggaplah seperti ini. Nah, seperti ini. Berarti di sini C, di sini E, dan di sini D. Kemudian segitiga yang besarnya nah, berarti sini C. Di sini apa di sini? Kita harus letakkan sudut-sudut yang bersesuaian. Berarti di sini B. Ingat ini D dengan B ini bersesuaian ya. Jangan ditukar antara B dengan E.
tapi di sini B. Kemudian berarti di sini A. Nah, inilah letak sudut-sudut yang bersesuaian. Sehingga dari sini kita bisa tentukan X dan Y. CKE 10, kemudian CKD 8, kemudian di sini 7, kemudian CKB 10 tambah X, kemudian di sini AKBY, CKA ini 20. Nah, berarti dengan gampangnya kita bisa lihat untuk menentukan berapa X dan berapa Y. Kita mulai dari 10/20, berarti EC per CA sama dengan yang memuat X berarti CKD banding CKB. Nah, ini EKC-nya berarti 10 banding CKA 20 sama dengan CKD, yaitu 8 dibandingkan dengan 10 tambah X. Nah, ini bisa kita kali silang. Nah, 10 kali 10, saya sambung di sini saja. 100, 10 kali X, 10X. Sama dengan 20 kali 8, 160. Berarti di sini 10X sama dengan 160 dikurangi 100, yaitu 60. Berarti X sama dengan 60 dibagi 10 sama dengan 6. Itu X-nya. Kemudian sekarang kita bandingkan yang memuat Y. Kita masih memakai EC banding AC. EC dibandingkan dengan AC sama dengan yang memuat Y berarti ED dibandingkan dengan AB. EC-nya yaitu 10/20, ED-nya 7, AB-nya Y. Kita kali silang lagi berapa ini jadi. Nah, 10 kali Y, 10Y sama dengan 7 kali 20, 140. Berarti Y-nya sama dengan 140 dibagi 10 sama dengan 14. Berarti X tambah Y yaitu 6 ditambah 14 sama dengan 20. Nah, ini dia. Bagaimana? Bisa ikut ya. Oke, coba kita lanjut pada soal berikutnya. Soal nomor 6 ini. Yang ditanyakan panjang MI tambah panjang LI ditambah panjang RU. Sepertinya soal ini ada yang kurang ya. Harusnya salah satu dari sisi bangun ini ada yang diketahui. Kalau tidak ada yang diketahui seperti ini, tidak bisa kita dapatkan ya sisinya. Nah, ini kayaknya ada yang kurang ini soalnya. Harusnya salah satu dari sisi yang ini ada yang diketahui. Coba kita lanjut saja pada soal nomor 7. Nah, ini dia. Ini kita abaikan, kita lanjut. Nah, kita harus pasangkan yang mana sudut-sudut yang bersesuaian supaya pada saat kita membandingkan sisi-sisinya tidak tertukar. Tentunya yang ini bersesuaian dengan yang ini karena mereka berseberangan dalam, dan yang ini bersesuaian dengan yang ini. Oke. Yang ditanyakan adalah SKT.
Berarti kita pakai saja SKT dibandingkan dengan PQQ sama dengan, berarti RKT saya bandingkan dengan, bukan RKQ perbandingannya, tapi RKP, karena ininya bersesuaian dengan ini ya. Berarti RKT dibandingkan dengan RKP. RKP. Ingat, jangan pakai SR banding RP. SR ini sebanding dengan RQ. Karena ini sudutnya yang saya letak ini yang bersesuaian. Nah, berarti ST ini banding PQ. Berapa ini PQ? PQ 18 sama dengan RKT 4, RKP, nah ini 10. Nah, baru kali silang lagi. Nah, 10 kali ST tambah 4 kali 18. 4 kali 18 ini adalah 72 ya. Berarti SKT yaitu 72 dibagi 10 sama dengan 7,2. Nah, oke, nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Cukup sekian dulu.